Nah, setelah Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk mendirikan salat yang 5 waktu ini, tepat pada waktu-waktunya, dengan menjaga adab-adabnya, memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, seperti diisyaratkan dengan firman-Nya, wa aqim, dan dirikanlah, maka kemudian Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk menambah salat-salat sunnah setelah salat yang fardu itu, dan salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, salat sunnah apakah yang paling utama setelah salat fardu? Maka beliau bersabda, afdalus salati ba'dal maktubah salatul rajul fi jawfil lail. Salat yang paling utama, salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salatnya seseorang di tengah malam, yakni qiyamul lail, salat malam. Nah, Allah SWT memerintahkan kita kaum muslimin, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kaum muslimin selaku umatnya untuk mendirikan salat tahajud, salat di malam hari ketika manusia sedang pulas tertidur. Dan ini disyariatkan oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjadi kafarah, penghapus bagi dosa-dosa kita. Dan ini merupakan suatu taqarrub, pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar, yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan atau pahala yang dirahasiakan oleh Allah dari seluruh makhluk-makhluknya. Nah, Allah berfirman di ayat yang mulia ini, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, ya, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai tambahan kebaikan untukmu, ya. Asa, semoga, ya, mudah-mudahan, ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat kelak dalam kedudukan yang terpuji, yakni kedudukan yang dipuji, disanjung oleh semua makhluk, al-awwaluna wal akhirun, makhluk yang pertama hingga yang terakhir, semua memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai satu-satunya nabi dan rasul yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat dengan syafaat al-uzma, syafaat yang paling besar, yaitu syafaat untuk meringankan seluruh manusia dari kesulitan di saat wukuf, di saat berdiri pada padang mahsyar untuk dihisab. Nah, di sini perintah dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat tahajud. Dan disebut tahajud karena itu dilaksanakan setelah bangun dari tidur malam hari, atau setelah melaksanakan tidur sejenak di waktu malam, ya. Yakni laksanakanlah salat tahajud kapan saja di waktu malam, ya, setelah terbangun dari tidur, ya. Nafilatan lak, sebagai tambahan kebaikan bagimu. Nah, yang dimaksud dengan nafilatan lak, nafilah, tambahan untukmu wahai Rasul, ada dua makna, ya. Ada dua tafsiran, ya. Yang pertama, litakuna salatul lail ziyadatan laka fi uluwil qadr wa raf'id darajat. Agar salat malam ini menambah ketinggian kemuliaanmu dan diangkatnya derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bi khilafi ghairi, yang ini berbeda dengan manusia selain engkau. Fa innaha takunu kafaratan lisayyiati. Karena untuk selain engkau, maka qiyamul lail atau salat tahajud itu menggugurkan dosa-dosa pelakunya, ya. Jadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, maka salat tahajud itu berfungsi menaikkan derajatnya dan meninggikan kedudukannya di sisi. Sesungguhnya salat yang fardu, salat 5 waktu itu fardu untukmu dan untuk kaum mukminin. Berbeda dengan salat malam atau qiyamul lail, maka ini fardu secara khusus untuk engkau, ya. Kewajiban secara khusus untuk engkau wahai Rasulullah, karena kemuliaan engkau di sisi Allah, ya. Maka Allah menjadikan kewajibanmu lebih banyak dari orang-orang lain, dan agar pahalamu lebih banyak, dan agar dengannya engkau meraih kedudukan yang terpuji, yaitu maqam al-mahmud, yang dipuji oleh al-awwaluna wal akhirun, semua manusia yang sejak yang pertama hingga yang terakhir. Jadi maksud ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat tahajud, karena dengan salat tahajud itu akan semakin meninggikan dan mengangkat derajat Rasulullah SAW, khusus untuk beliau. Sedangkan untuk umatnya, salat tahajud itu menjadi penghapus dosa-dosa. Makna yang kedua, salat tahajud kewajiban, nafilatan lak, artinya sebagai tambahan kewajiban atasmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah Ta'ala, dan agar pahalamu lebih banyak, serta kedudukanmu lebih tinggi kelak di hari kiamat, maka Allah mewajibkan secara khusus
Qiyamul Lail ini kepada Rasulnya Muhammad SAW dan tidak untuk umatnya. Adapun untuk umatnya ini sunnah, ya, sunnah muakkadah. Nah, kemudian Allah SWT menjanjikan bagi beliau maqaman mahmudah, ya, kedudukan yang terpuji, yaitu maqamus syafa'ah al-uzmah, kedudukan sebagai nabi yang memberikan syafaat yang terbesar di saat semua manusia mendatangi para nabi dan rasul, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimus salatu wassalam. Para manusia mendatangi kelima nabi tersebut memintakan syafaat mereka agar mereka berdoa kepada Allah untuk meringankan keadaan dan kesulitan mereka yang luar biasa di padang mahsyar. Karena matahari didekatkan 1 mil dan 1 hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun menurut hitungan kita di dunia. Manusia dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, kepanikan, kepanasan dan seterusnya. Sehingga mereka mendatangi para nabi tersebut supaya para nabi tadi bersedia memohon kepada Allah syafaat untuk manusia supaya mereka segera diringankan dan diistirahatkan dari kesulitan yang berat di padang mahsyar. Tetapi para nabi dan rasul yang mulia tersebut mereka berhenti, artinya meminta maaf, ya'tadir, mereka minta maaf, tidak dapat memberikan syafaat ini, tidak dapat memohonkan syafaat kepada Allah dan tidak bersedia. Hingga akhirnya manusia semuanya mendatangi Sayyidu Waladi Adam, penghulu seluruh anak Adam, yaitu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan manusia tersebut dan segera bersujud di sisi Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah, bertasbih memuji nama-namanya yang maha indah, dan kemudian Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Sehingga dengan syafaat beliau maka dilaksanakanlah hisab atau perhitungan manusia. Nah, jasa beliau yang meringankan penderitaan seluruh makhluk nanti di padang mahsyar di hari kiamat ini dipuji dan disyukuri oleh seluruh manusia, ya. Semua manusia merasa berhutang budi kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat tersebut, sehingga seluruh manusia memuji beliau Muhammad SAW. Nah, jadi secara khusus ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin selaku umatnya untuk melaksanakan salat malam dan tidak meninggalkannya kecuali karena udzur, ya, kecuali karena udzur. Dan ayat-ayat lain yang menyerukan, ya, memerintahkan kaum mukminin untuk melaksanakan qiyamul lail sangat banyak sekali. Dan semua ayat-ayat itu makkiyah, ya. Ada sekitar 7 ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kaum mukminin untuk mendirikan salat malam. Dan ke-7 ayat itu semuanya makkiyah, surat-surat Mekkah. Berarti perintah itu diturunkan sejak awal-awal Islam, sejak awal-awal turunnya wahyu. Maka perintah qiyamul lail ini telah diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena pentingnya qiyamul lail, karena urgennya qiyamul lail bagi pembentukan jiwa orang-orang muslim yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci dari berbagai penyakit syubhat dan syahwat, dan agar mereka siap atau layak untuk menjadi hamba Allah yang mampu menerima beban-beban kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan diturunkan sedikit demi sedikit. Maka agar jiwa-jiwa mereka kokoh dan kuat menanggung perintah-perintah yang turun dari Allah dan kuat serta teguh meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar jiwa mereka terbersihkan dari semua kotoran dan penyakit, maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan qiyamul lail ini untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan menjanjikan untuk mereka pahala yang azim, pahala yang sangat besar. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah, ya, surat Alif Lam Mim As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. Allah SWT berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Yakni lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidurnya. Ketika manusia sedang tertidur pulas, maka orang-orang yang beriman ini lambung-lambung mereka menjauh dari tempat-tempat pembaringan mereka. Kenapa? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa, memohon kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan berharap. Takut akan azabnya dan berharap akan rahmatnya. Ini di malam hari. Di siang hari apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka diinfakkan di jalan Allah. Inilah keadaan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka apa balasan mereka di sisi Allah?
Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan Allah bagi mereka berupa pahala dan balasan yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan atas perbuatan mereka. yakni Allah SWT telah menyediakan untuk orang-orang yang seperti ini sifatnya kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata di dunia, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan oleh manusia. Jadi kenikmatan yang luar biasa, surga yang kekal abadi dengan segala kenikmatan lahir dan batin dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang melaksanakan atau melazimkan qiyamul lail, salat malam. Kemudian ayat yang berikutnya disebutkan dalam surat Az-Zariyat, dan itu termasuk surat Makkiyah pula. Allah Ta'ala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan menghuni surga-surga dan mata air yang memancar, yang mengalir. Mereka menerima pemberian dari Rabb mereka dengan penuh sukacita dan gembira. Sesungguhnya mereka itu dahulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Seperti apa ihsan mereka dalam ibadahnya kepada Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit sekali tertidur. Lebih banyak salat malamnya daripada tidurnya. Ini sifat orang muttaqin yang akan menghuni surga. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahar, jadi di akhir-akhir malam, ya, mereka beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu sifat-sifat para penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang mulia, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat yang fardu, menjaga benar-benar salat yang 5 waktu, kemudian menyempurnakan pendekatan mereka kepada Allah dengan salat malam atau qiyamul lail. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendapat manfaat dari ayat-ayat yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.